Shalom untuk kita semua, salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Bapak dosen dan teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vienta Putri Silaban, NPM 200910196, kelas F, semester 3, mata kuliah strategi belajar mengajar, dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI, MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di video kali ini, saya akan membawakan topik yang berjudul pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, komponen-komponen pengembangan kurikulum. Yang keempat, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Yang kedua, landasan. Ada 4 landasan di dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Ketika memiliki arah belajar yang jelas, peserta didik dapat mengeksploitasi kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga dapat mencapai hasil terbaiknya. Berkaitan dengan filsafat, setiap bangsa atau pada kelompok masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, arah pendidikan seringkali tidak sama, tetapi hasil akan sama, yaitu membentuk karakter peserta didik dengan baik. Yang kedua, landasan psikologis. Perilaku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antara individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan terjadi pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik, tetapi tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran. Yang ketiga, landasan sosiologis. Apa yang menjadi alasan mengapa pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis? Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi dengan lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat membangun kehidupan. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembangnya beberapa abad lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak didasari oleh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang tertentu. Perubahan tersebut memiliki pengaruh yang besar pada pendidikan, terutama dalam industri. Pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang terampil dan handal dalam mengaplikasikan ilmu. Dalam dunia industri, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus dapat disusun dengan baik sebaik mungkin. Yang ketiga, komponen-komponen. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianggap masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan, klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik yang ada diukur dan kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Yang ketiga, tujuan kurikulum atau TK. Yang keempat, tujuan institusional atau tujuan pembelajaran atau TI. Komponen isi
atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut sebuah aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas kegiatan siswa. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Strategi atau metode merupakan ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Begitu pula dengan pendapat Derajoni yang mengartikan strategi pembelajaran sebagai pola dan urutan umum pembuatan guru atau siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang keempat, komponen evaluasi. Tujuan evaluasi atau komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yaitu dimensi pertama formatif, sumatif, dimensi kedua proses dan produk, dan dimensi ketiga yaitu operasi keseluruhan kurikulum atau hasil pembelajaran siswa. Keempat, dalam pengembangan kurikulum ada 7 prinsip yang harus dilaksanakan. Prinsip dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum disusun berdasarkan prinsip untuk menentukan potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencapai kemampuan terbaiknya. Selain itu juga dapat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan serta lingkungan dari lingkungan. Yang kedua, memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam mulai dari agama, sosial budaya, adat istiadat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tidak ada pembedaan atas keragaman tersebut. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai pemecahan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya setiap pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikannya dan berkelanjutan sampai di tingkat yang lebih tinggi.